Hai, selamat malam semuanya. Mampir ngomong siang ya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan teman-teman, aku ingin membacakan pada kalian adalah yang sangat menyesal, sangat berharap ingin kembali. Menyesal, sangat berharap ingin kembali ya. Fokus sama dirimu sendiri, fokus sama hidupmu, nggak usah mikir kemana-mana, nggak usah fokus ke satu orang. Kalau misalnya memang dia pasti akan datang ya. Dan dibuka di kartu ini ada kartu temptation. Orang yang sepertinya mau datang lagi dan sangat bersungguh-sungguh mau datang itu adalah seseorang yang kamu sangat bergairah banget. Entah itu dari physically, entah dari pembawaan, tapi kamu kayak horny banget sama dia. Ya, secara sensual menggoda. Kemudian kalian itu pernah susah untuk putus. Susah untuk pisah kayaknya sedih banget dalam hati. Ya. Terus ada kartu unfortunate. Ada seseorang yang sangat mengharapkan seseorang yang lainnya tapi sepertinya tidak beruntung. Kandas juga. Ini adalah hubungan yang kau inginkan. Kamu pengen dapat fisiknya, pengen dapat manusianya, tapi ya seperti itu. Tidak beruntung. Ada kartu fortune. Seseorang ini berputar-putar aja dalam hidup kamu. Ya, berputar-putar dalam pikiranmu, berputar-putar dalam hidupmu. Separation. Kalau misalnya putus, cepat sekali kembali. Ya, kalau udah putus, cepat sekali kembali. Kita lihat dari dia. Kita lihat dari dia ya, sisi dia. Langsung ke orangnya nih. Kalau lihat kamu gimana? Kamu pernah datang dalam kehidupan dia di saat kehidupan dia sedang sulit. Kamu adalah orang yang membuat dia sepertinya bisa kembali hidup atau kembali sehat secara mentally, secara pikiran. Jadi gini, recovery itu kamu membuat dia tuh lebih sehat lagi. Hidupnya kayak lebih sehat, ya. Kita lihat lagi di sini. Dia ini mentreatment kamu dengan penuh kelembutan. Kalau dia cowok atau cewek, dia ini nggak suka kericuhan, ya. Terus orangnya juga termasuk suka kedamaian gitu. Ada yang usianya juga sudah mapan ya, orangnya ada yang juga sudah mapan, dan kerap kalian itu saling ada yang hubungannya tertutup, ada yang hubungannya chatting-chattingan. Selama ini tuh masih ada memori indah lah. Kamu sama dia itu punya memori indah bersama yang orang lain tidak tahu tentunya. Ya, yang orang lain juga nggak tahu. Kita akan lihat sama-sama untuk selanjutnya. Sebentar. Oke. Kita lihat sama-sama. Yang aku lihat, kalian berdua itu punya energi yang tidak bisa saling jauh, ya. Walaupun kata orang mungkin, dia ini toksik tahu, toksik ke kamu. Tapi kamu kayaknya nggak peduli deh, nggak peduli banget, ya kan? Jadi orang ini ya energinya kayak bolak-balik aja ke dalam kehidupan kamu.
kata-kata yang dia suka ngomong ke kamu. Kita nih kayaknya nggak pasti deh. Aku nih nggak jelas. Ya, atau hubungan ini nggak jelas. Kedepannya nggak ada masa depan atau apapun semacam itu. Terus, today I will think of all that I am instead of all that I am not. Jadi dia kayak berpikir bahwa dia tuh sekarang itu energinya lagi kayak banyak mikirin semua, banyak hal. Yang dia bilang ke kamu, aku tuh banyak hal banget mikirin sesuatu yang tadinya gak aku pikirin gitu ya. Intinya seperti itulah. Yang seharusnya aku mungkin gak pikirin, aku jadi mikirin. Jadi bebannya banyak. Dan dia tuh selalu bilang kayak uncertainty, gak jelas nih kedepannya kayak gimana ya. Kita nih gak jelas, aku nih gak jelas. Mungkin dia selalu ngomong, kamu tuh masih bisa loh mendapatkan seseorang yang lebih dari aku, jauh lebih dari aku. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi kenapa kamu tuh akhir-akhirnya kembali ke dia lagi, ke dia lagi, ke dia lagi ya. Dari tadi aku nyariin kartu keramat ini nih. Oke. Kartu keramat ini. Nih, aku ngelihatnya ada kartu sweetheart. Jadi orang yang pengen kembali sama kamu, mengharapkan kembali, adalah seseorang yang memang benar-benar menyesal dan pengen minta maaf secara gentle. Berarti dia akan menghubungi kamu duluan. Ya. Di sini, dia sempet loh, mungkin salah satu penyebab berpisah dengan kamu adalah mungkin dia bermain-main dengan orang lain, bisa jadi. Atau kalian ada yang berpisah karena tertarik dengan orang lain, bosan satu sama lain. Terus kembali, ya, menyesal karena dia pernah itu, ya. Dia datang di kala kamu mungkin sekarang ini lagi single atau lagi nggak deket sama siapa-siapa. Orang yang datang ini adalah orang yang paling banyak kamu paling pikirkan, ya. Kamu tuh banyak sekali invest emosional ke orang ini. Hubungan ini itu kalau dibilang toksik, yes, gitu kan. Tapi ya gimana ya? Banyak orang yang mungkin sudah banyak kasih tahu, udah kamu jangan sama dia, tapi tetap kau lakukan. Karena memang hubungannya gimana ya? Kamu udah lama nih pikirannya itu kayak terpatri nama dia gitu, nggak pengen yang lain, atau memang kamu nggak mau cari yang lain, ya. Jadi energinya itu seperti dia tuh pinter, tapi sebetulnya hubungan ini tuh juga melibatkan orang lain, dalam arti sekalipun kamu pernah disakiti, ya, atau kamu pernah disakiti, tapi kamu sering kayak memaafkan, ya udah nggak apa-apa. Pernah selingkuh, kalau orang ngomongin ke kamu, ya kamu jangan sama orang yang udah pernah selingkuh atau mengecewakan kamu, atau at least dia sudah punya pasangan terus sama kamu, tapi kamu nggak pernah menggubris itu gitu loh. Kamu seneng di antara keributan itu, kamu kadang-kadang mencari irrational love dari seseorang yang sebetulnya kayak nggak mungkin gitu. Tapi apa sih yang membuat hubungan kalian itu memang sangat-sangat obsesif? Kita akan lihat apa yang membuat hubungan kalian itu sangat-sangat obsesif. Alam bawah sadar sih, ya. Jadi memang ada sorry, alam sadar. Kok ini kan subconscious ya. sorry, ini alam sadar kamu menyatakan bahwa aku memang pengen punya cowok atau cewek yang seperti dia, even ada jeleknya itu mungkin toksik, ya, memanfaatkan.
Tapi gimana ya, ketika bersama-sama dia, hanya dia tuh loh yang bisa kayak satisfied kamu. Seakan-akan kamu tuh kayak menjalani satu hubungan yang menurut kamu sehat, tapi tidak di mata orang lain. Ya, walaupun itu salah. Terus kamu merasa ketika bersama dengan dia, kamu tuh menjadi lebih positif karena banyak sekali manifest ya yang kamu inginkan itu ada di orang ini. Gitu, itulah yang membuat hubungan kalian sebenarnya ya memang tipe kamu tuh mau yang seperti ini gitu loh, tapi dia memang ditakdirkan tidak sempurna. Ya, pernah selingkuh mungkin, pernah menduakan kamu, pernah memain-mainkan kamu, memanfaatkan atau apapun itu. Dan kita lihat di sini apa yang membuat dia kembali. Ada kartu King of Wands. Kartu King of Wands menunjukkan bahwa selama ini dia itu menunggu momen, ya, dan sudah lama memperhatikan, sudah lama ngikutin kegiatan kamu sejak dia pergi, sejak dia meninggalkan. Dia tuh masih kayak ada rasa yang gak bisa dilupakan olehmu. Mungkin ada yang merasa dia kerap menyakiti kamu dan rasa bersalah itu masih dibawa. Betapa kecewanya kamu, betapa sebetulnya dia sudah tahu sih betapa indahnya kamu mungkin sekarang tanpa dia, ya. Tapi di sini kayaknya memang dia nggak pengen untuk di-erase atau dilupakan. Ada yang egois sih teman-teman, ya. Sebetulnya dia ini pergi tidak dalam keadaan benar-benar pergi, tapi memang memantau keadaan. Ada kartu Queen of Wands itu lebih menunjukkan bahwa apa? Dia tuh sangat mengikuti berita kamu loh, sangat mengupdate kamu loh. Dan dia lihat kamu sekarang sudah lebih happy, lebih bahagia, makanya dia merasa kayak kamu bisa lah bukan pintu untukku. Aku pengen menjalin satu hubungan yang baik denganmu. Ya, terus kita lihat lagi. Tujuannya. Apa tujuannya? Ada kartu Two of Pentacles. Kali ini tujuannya memang tidak ingin melepaskan kamu. Dia sudah berpikir matang-matang ya, untuk membuat sebuah keputusan penting bahwa dia mencintai kamu. Dia hanya bisa terhipnotis dengan kamu. Cinta tuh complicated teman-teman. Kadang ada energi yang ketemu waktu sekolah, dia kemana, pacaran sama siapa, kamu juga pun begitu, ketemu di tengah-tengah. Sama seperti ini. Kartu Page of Cups, dia melihat adanya ketulusan darimu. Makanya kenapa energi dia dikala semesta tuh membolak-balikan hati seseorang, maka yang aku lihat adalah dia akan mencari seseorang yang menerima atau seseorang yang baik. Ya. Kartu Page of Wands ini lebih kayak menunjukkan bahwa nggak ada salahnya untuk masuk lagi terobsesi dengan kamu, untuk masuk lagi merasakan adiksinya dengan kamu. Karena apa ya, kalian itu punya energi kemelekatan yang sangat-sangat kuat. Kalau energi kemelekatan The Devil ini sudah parah, susah untuk dilepaskan. Bahkan ketika kalian saling melepaskan tuh sesak nafas atau badan tuh bisa sakit. Di sini ada kartu Temperance. The Temperance itu kayak menunjukkan bahwa mungkin di balik hubungan yang kelihatannya toksik ya buat orang-orang, tapi kamu atau dia pun menemukan keseimbangan. Ya, nggak ada yang orang lain tahu kecuali diri kalian. Nah, kartu Knight of Wands itu lebih kayak menunjukkan bahwa dia tuh datang tidak akan lama.
Ya, kalau kita bicara mengenai Knight of Wands, itu energinya tidak mungkin sampai tahunan. Aku nggak bisa bilang kapan, ya, tapi tidak mungkin sampai 1 tahun ini. Bisa jadi ada yang datang di bulan 6, ya, atau mungkin paling cepat 2 minggu dari sekarang, atau paling lama-lamanya, ya, mepet ke akhir tahun, tapi nggak sampai setahun, paham ya? Mungkin bulan November, Desember, bisa jadi seperti itu. Ya, nggak mungkin lebih dari 1 tahun. Kemudian rencana setelah dia datang, kita akan lihat sama-sama ya. Ingin mengisi gelas kekecewaan menjadi keceriaan lagi. Dalam arti dia akan berusaha keras untuk merubah paradigmamu terhadap dia yang tadinya elek, ya, itu menjadi baik. Dia ingin memperlihatkan kepada kamu bahwa dia mau berusaha. Apa sih tujuan lebih dalamnya? Dia pengen happy bersamamu. Final terakhirnya adalah untuk mendapatkan pria atau wanita idaman seperti kamu itu butuh perjuangan yang besar, walaupun memang energinya itu datang dan pergi. Ya, ketika dia pergi, dia tuh banyak sekali merenung tentang kamu, merenung tentang hubungan kalian. Dan jujur ada kartu Ten of Wands di sini lebih menunjukkan bahwa bukannya dia makin happy, tetapi makin sedih ketika jauh darimu. Itu yang dia rasakan. Ada kan orang tuh yang misalnya gini, aku tuh harusnya lebih happy loh karena udah lepas dari seseorang ini, mungkin which is kamu. Tapi ternyata enggak. Malah dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Energi clearing, ya, tujuan dia datang adalah untuk mengaktifkan kembali cakra-cakra yang ada, ya. Bersama kamu itu, kamu tuh kayak orang yang bersih-bersih energinya dia dan blockingannya dia, gitu. Bersama dengan kamu memang ada tarikan, cakranya akan aktif tuh. Dia mungkin makin mendekat dengan kamu karena memang ketika kita bertemu dengan seseorang yang tepat, ya. Dan dia ini bukan twin flame kamu. Dan dia untungnya bukan twin flame kamu. Kalau twin flame, wah susah menikahnya. Tapi dia adalah seseorang yang memang soulmate kamu, ya. Karena twin flame-nya bukan yang tiba-tiba ketemu terus kalian tuh twin flame. Twin flame tuh justru kalian akan susah untuk menikah. Dan di sini kamu sama dia itu bisa awaken, sama-sama membangun tingkat kesadaran secara spiritual love itu lebih dalam lagi. Jadi efeknya apa? Akan kurang curiga, akan kurang marah-marah, dia akan lebih terbuka dan kamu akan terbuka dengan dia. Jadi ini ibaratnya komunikasinya akan baik-baik saja. Dan akan menjadi salah satu pasangan yang tidak terpisahkan sepanjang masa sampai maut memisahkan. Dan bersambung lagi di dunia lain, ya. Ini dia orang yang mau kembali dan mengharap kembali padamu. Coba di capture, di zoom, di capture, ya. Aku akhiri dulu pembacaan hari ini. See you. I love you. Bye-bye.